Shalom jemaat dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial untuk setiap kita. Selain karena hari ini kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, tapi hari ini juga kita akan bersama-sama merayakan HUT BCS Medan yang ke-7. Dan juga sekalian kita akan merayakan Imlek bersama-sama. Untuk itu saudara, mari saat ini kita boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan segera memulai ibadah perayaan HUT BCS Medan yang ke-7 dan perayaan Imlek. Oleh karena itu mari kita boleh mengarahkan hati kita minta pertolongan daripada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. 我的神，我的主，我渴慕亲近你。 Oh Tuhanku, oh Yesusku, hatiku begitu rindu dekat padamu. 充满我， Penuhilah diriku. 我的心唯有你，我的灵渴慕你，我全人献给你，一全心赞美你，举双手敬拜你，深深说我爱你，我的神，我的主，我渴望亲近你，我的心唯有，我的心唯有你，我的灵渴慕你，我全人献给你，一全心赞美你，
举双手敬拜你，深深说我爱你，我的神，我的主，我渴望亲近你，充满我，充满我，浇灌我，使我灵得满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你的爱来围绕我。我一生，我一世属于你。我的心唯有你，我的灵渴慕你，我全人献给你，一全心赞美你，举双手敬拜你，深深说我爱你，我的神，我的主，我渴望亲近你，充满我，浇灌我，使我灵得满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你爱来围绕我。我一生，我一世属于你，充满我，浇润我，使我灵得满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你的爱。我一生，我一世属于你，我一生一世属于你，我一生，我一世属于你，我一生一世属于你，我一生，我一世属于你。一同进入祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的主，我们满心感谢你。 Tuhan penuh kasih, terima kasih kepadamu Tuhan. 我们在你的看顾、保守，一天一天平安的度过。 Kami sehari demi sehari di dalam naungan dan pemerintahan Tuhan. 我们今天纪念到我们的教会 BCS Medan 已经有7周年的时间。 Pada hari ini kami mengingat kembali BCS telah berdiri 7 tahun di sini. 我们有这个教会，让我们可以亲近、赞美、敬拜主你。 Kami mempunyai gereja tempat kita akan dekat kepadamu Tuhan. 7年的时间，在你的看顾、祝福当中， Hari ini di bawah naungan dan anugerahmu Tuhan. 主带领我们在这边的教会，蒙你悦纳，用你的喜悦。 Tuhan, kiranya gereja kami di sini benar-benar berkenan kepadamu dan membuat Tuhan jadi berbahagia. 让我们在这个教会里面可以得到主你的滋润，得到主你的帮助。 Juga kami ada di sini juga sekali lagi mendapat pertolongan dan juga naungan daripada Tuhan. 让我们灵命可以长进，让我们可以在我们的人生当中永生一人。 Kiranya iman kita semakin hari bertumbuh dan kami hidup juga memuliakan nama Tuhan dan bermakna untuk orang 我们 lain. 感谢你， Kami penuh dengan sukacita dan terima kasih. 特别今天我们又纪念是我们华人农历的新年， Spesial hari ini juga adalah merupakan perayaan Hari Imlek. 我们可以蒙你祝福一年又平安的度过。 Kami terima kasih kepada Tuhan karena sepanjang setahun Tuhan pemerintah dan kami dengan selamat melewatinya. 无论是喜乐，无论是在悲哀当中，但是主你不离弃我们。
Walaupun dalam sukacita, ada dalam kesedihan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 主，我们有今天都是你给我们的恩典，我们的这个祝福，感谢你。 Kiranya keberadaan kita hari ini juga penuh dengan anugerah daripada dan berkat daripada Tuhan. 让今天的聚会从头到末你掌管。 Kiranya semua kebaktian dari hari ini, dari awal sejak akhir, dalam penaungan dan pemerihan Tuhan. 主，你向我们说话， Tuhan yang berbicara dengan kita semua. 你的话语再次滋润我们， Kiranya firman Tuhan sekali lagi menghibur kami. 让我们得到你的喜乐，你的平安。 Kiranya kami mendapatkan keselamatan dan juga sukacita daripada Tuhan. 我们仰望，我们祷告， Kami berdoa dan kami memanjatkan syukur padamu. 奉耶稣的名， Dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 今天我们是华人农历初三切杀， Hari ini adalah hari Raya Imlek, hari yang ketiga. 在此向大家祝贺，恭喜恭喜！ Maka kita mengucapkan selamat untuk semuanya. Kyonghi, Kyonghi. 恭喜身体健康， Kiranya selamat kita dalam keadaan sehat. 蒙神赐福。 Tuhan juga memberikan berkat kepada kita. 让我们一起来唱恭喜的歌。 Mari kita bersama panjatkan puji-pujian Kyonghi, Kyonghi. 每天大街小巷，每个人的嘴里，见面的一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，有一个名大君王，就是全能的上帝，投靠他必得平安，得以心生心盼望。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！愿主耶稣的恩惠，愿父上帝的慈爱， Kiranya anugerah daripada Tuhan dan kasih daripada Tuhan. 愿圣灵的感动常与你们同在。 Kiranya berkat anugerah daripada Roh Kudus senantiasa bersama kita. 愿主耶稣的恩惠，愿父上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！让我们一起众信徒来宣读承认我们的信仰。 Kiranya bersama umat yang ada di seluruh dunia, kita bersama-sama mengaku iman rasuli. 我们进使徒信经。 Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我们踏进这新的一年， Kita masuk ke tahun yang baru. 我们要求神引领我们， Kita mohon Tuhan memimpin perjalanan hidup 因 ini. 为我们不知道明天如何， Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 但深信我们的主，我们的耶和华引领、看顾、保护我们。 Akan tetapi kita yakin Tuhan akan memimpin dan memelihara kita. 我的帮助从何而来？ Dari manakah pertolongan saya? 我的帮助从造天地的耶和华而来。 Pertolongan saya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Selamat pagi, kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan walaupun secara virtual. Tapi tidak memberikan kepada kita untuk mengurangi esensi ibadah kita pada hari ini. Apalagi pada hari ini kita boleh bersama-sama memperingati akan hari ulang tahun yang ke-7 dari BCS Medan. Soli Deo Gloria, Glory to God alone. Tanpa terasa kita sudah menapaki tahun yang ke-7. Ini memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa Tuhan itu begitu baik
di dalam segala sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui BCS Medan ini. Saudara, saya teringat akan 7 tahun yang lalu ada satu kerinduan yang begitu mendalam dari Bapak Chun Chun yang didukung juga oleh Dr. Mutiara, yang bersama-sama berkerinduan untuk memulai satu ibadah bersama-sama, di mana melalui ibadah itu ingin mendirikan sebuah gereja yang memiliki dan sekaligus memberikan satu dampak bagi kota Medan, yaitu satu gereja untuk kaum muda dan keluarga muda. Saudara, tentunya 7 tahun itu BCS Medan tidak mudah untuk melewatinya. Ada masa duka, ada masa sukacita. Ada masa yang penuh dengan keindahan, ada masa yang penuh dengan kelabu. Dan tanpa disangka-sangka di dalam perjalanan 7 tahun ini ada satu masa yang begitu kelam, yang begitu gelap, di mana kemudian kita tidak bisa lagi beribadah secara onset akibat pandemi COVID-19. Tapi kita sungguh bersyukur, walaupun di tengah segala kesulitan yang ada, BCS Medan pada hari ini tetap eksis. Itu merupakan satu hal yang perlu kita syukuri. Solidio Gloria. Dan pada hari ini, kita boleh bersama-sama juga memperingati akan hari Imlek. Saudara, Imlek tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana melalui perayaan Imlek ini kita tidak bisa lagi juga memiliki kebebasan seperti tahun-tahun yang lalu, boleh berjumpa satu dengan yang lain. Mungkin pada hari ini kita juga merayakan Imlek ini jauh dari keluarga, ataupun keluarga yang dekat namun tidak bisa bertemu. Sehingga begitu banyak pada hari ini merayakan Imlek itu melalui Zoom, melalui peralatan teknologi, di mana itu memperjumpakan anggota keluarga itu secara virtual. Nah, saudara, pada hari ini kiranya ini juga tidak mengurangi tentang esensi Imlek. Tapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, dan kita boleh merayakannya, saudara, itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian, Sinyen Mung En. Mari saudara, kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi BCS Medan. Merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Ini merupakan satu hal ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap bisa merayakannya. Tapi terlebih dari itu ya Tuhan, pada saat kami merayakannya, kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang menyertai BCS Medan ini. Pemeliharaan Tuhan sebagaimana yang Kau janjikan, bahwa Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang mengabarkan Injil, yang menjadikan semua bangsa murid-Mu, dan yang membaptis mereka. Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Dan itu terbukti Tuhan menyertai BCS sampai pada hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini juga kami boleh bersama-sama merenungkan satu tema Ebenezer. Supaya sungguh ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan bekerja pada saat kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca satu nats firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana.
ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Berbahagialah bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan kemudian memahaminya, dan kita juga boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, Dr. Michael Teng, dosen saat yang menggeluti di dalam satu konsentrasi yang secara penuh tentang pertumbuhan gereja, menyampaikan satu materi yang begitu menarik dengan judul sketsa pelayanan gereja sebelum, selama, dan sesudah masa pandemi COVID-19. Di bagian kesimpulan dari tulisan yang menarik itu, dia memberikan satu hal yang membuat saya juga bergumul. Gereja Tuhan pada saat ini mempunyai pilihan. Dan pilihan itu yang pertama adalah bahwa gereja itu akan tenggelam, dying, mati. Sebagaimana yang tergambar di layar, sudah ada perahu, ada kapal yang karam itu, saudara. Tapi di lain pihak, saudara, ada gereja yang bertahan, surviving, di tengah gelombang yang seperti ini, di tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini. Gereja itu tetap bertahan di tengah hempasan ombak yang seperti ini. Tapi atau justru, saudara, ada gereja yang bertumbuh pesat, saudara, sebagaimana gambar yang lebih besar ini, saudara, yang terus berkembang. Saudara, itulah pilihan gereja pada saat ini. Apakah akan dying? Apakah akan bertahan? Ataukah akan justru berkembang? Kalau ini saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat BCS Medan, mana yang saudara pilih? Tentu saudara punya kerinduan bahwa setelah pandemi COVID-19 ini, BCS Medan itu bertumbuh dan berkembang pesat. Saudara, pertanyaan kita, bagaimanakah kemudian gereja itu bisa bertumbuh dan berkembang pesat, saudara? Apakah harus ada seluruh daya upaya kita melakukannya dengan segala kesungguhan hati kita? Apakah kita terpaku kepada satu program ataupun strategi yang begitu kita persiapkan bagaimana menghadapi situasi masa yang akan datang? Saudara, tentu itu merupakan satu hal yang sering kemudian kita lakukan, bukan? Saya yakin pada saat awal BCS ini berdiri, segala daya upaya itu sudah dilakukan, saudara. Tetapi saudara, ada satu hal yang menarik di kesimpulan dari tulisan yang telah dilakukan tuliskan oleh Dr. Michael Teng. Di dalam kesimpulan itu dia berkata apa, saudara? Anugerah Allah yang akan memampukan gereja tetap bertahan dan bahkan berkembang di tengah realitas pandemi. Tetapi juga diperlukan adaptasi dan langkah-langkah hikmat yang diambil dan diterapkan. Saudara, artinya kita melakukan segala upaya. Tetapi jangan lupa, segala daya upaya itu tidak akan berguna, saudara, tanpa adanya anugerah Allah yang menyertai bagaimana sebuah gereja itu akan bertumbuh dan berkembang. Dan inilah saudara yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ke-9. Di mana Rasul Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, di dalam bagian itu Paulus sekali lagi menekankan, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi jangan lupa pertumbuhan gereja itu tetap memerlukan anugerah Allah yang menumbuhkan. Perlu kita ketahui, segala strategi perlu kita lakukan, tapi jangan lupa
kita itu adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Bukan hanya dalam segala daya upaya kita, tapi dalam waktu-waktu yang kemudian kita itu melayani. Nah, oleh karena itu, saudara Rasul Paulus itu berkata, karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, di dalam bagian ini jelas Rasul Paulus kembali ingatkan, kita perlu memberikan keleluasaan, membiarkan kuasa Allah, anugerah Allah itu bekerja secara penuh di dalam kita itu melayani, agar terjadi pertumbuhan gereja yang maksimal. Saudara, Rasul Paulus itu kemudian juga berkata, saudara, di dalam bagian-bagian berikutnya, bahwa baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, dikatakan kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, kamu adalah bangunan Allah. Saudara, di dalam bagian ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa gereja itu ladang milik Allah. Gereja itu bangunan milik Allah. Di dalam bagian ini, Paulus katakan, jangan lupa, gereja itu milik Tuhan. Oleh karena itu, gereja itu harus bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja itu harus bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu terjadi di gereja itu. Bukan yang menanam, bukan yang menyiram, saudara. Tetapi Allah, itulah saudara pemilik ladang itu. Dan dialah yang punya rencana bagaimana ladang Allah itu bisa bertumbuh. Sedangkan kita ini hanyalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai kawan sekerja Allah, mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, melakukan pelayanan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam pelayanan kita. Nah, oleh karena itu, saudara, di dalam ayat 10 itu, saudara, Rasul Paulus itu mengatakan, saudara, sesuai dengan karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus katakan, pada waktu kita itu sebagai kawan sekerja Allah, pada waktu kita menanam dan menyiram, saudara, kita tetap membutuhkan anugerah Allah supaya kita menjadi ahli bangunan yang cakap. Kita membutuhkan anugerah Allah supaya kita dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan Allah ini. Jangan lupa, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saudara, jangan kita berkata kalau gereja itu kemudian maju, kita berkata itu karena tangan saya, itu karena pekerjaan saya, itu karena jasa saya. Tidak, saudara. Rasul Paulus mengatakan, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, di dalam kita melayani Tuhan, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Tetapi pertumbuhan gereja itu pun adalah ke atas kasih karunia anugerah Allah yang menumbuhkannya. Sehingga, saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, bagaimanakah kunci sebuah gereja itu bisa bertumbuh, saudara? Kuncinya adalah, yaitu siapa yang menanam, siapa yang menyiram, itu hatinya harus melekat kepada Tuhan. Karena seseorang yang menanam dan menyiram kalau hatinya melekat kepada Tuhan, maka dia mengetahui apa isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk dia kerjakan. Dan juga dia tahu bagaimana gereja itu bertumbuh. Tuhan itu telah meletakkan
segala kehendaknya. Sehingga saudara, kita perlu untuk mengetahui kehendak Allah. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Sehingga gereja itu bertumbuh. Saudara-saudara, mengapa saya ingatkan seperti ini, saudara? Karena saya sedih sekali, saudara. Sebetulnya di dalam kehidupan kita, termasuk diri saya sebagai seorang rohaniwan, kita seringkali mengalami spiritual drifting. Saudara, apa itu spiritual drifting, saudara? Saudara, saya ingin gambarkan begini, saudara. Dengan satu ilustrasi, tapi ilustrasi ini merupakan satu kenyataan yang terjadi. Satu kali ada seorang misionaris yang berkata kepada saya, dia itu mau masuk ke pedalaman, harus naik pesawat yang kecil dulu. Lalu kemudian mendarat di sebuah bukit. Setelah itu dia turun dari bukit. Dia menuju ke sungai. Dan di situ ada sebuah perahu atau kapal yang akan menghantar dia menuju ke pedalaman. Nah, saudara, pada waktu dia menuju ke pedalaman itu, dia dengan susah payah kadang-kadang melawan arus. Tetapi saudara, dia terus lakukan. Tetapi karena perjalanan harus 2 hari 2 malam. Pada waktu sudah sore, saudara, dia memilih untuk tempat yang airnya itu tenang, saudara. Supaya dia bisa beristirahat di kapal itu. Saudara, dia memilih tempat di mana ada air yang tenang, tidak ada gelombang. Dia menambatkan perahunya itu ada di situ, saudara. Tapi entah bagaimana, saudara, pada waktu malam itu, mungkin, saudara, karena menambatkan kurang kuat, tanpa terasa, saudara, kapal itu, perahu itu terhanyut pelan-pelan, saudara. Tidak terasa. Sehingga pada waktu malam, pada waktu pagi, waktu dia bangun, dia kaget ternyata tempat di mana kemarin dia menambatkan akan perahunya itu sudah tidak terlihat lagi. Saudara, dia bingung. Sekarang dia mau kemana, saudara? Mau melaju ke kiri? Apakah benar tempat itu menuju ke tempat yang di mana dia akan melayani? Atau dia ke kanan, saudara? Dia juga ragu. Kalau ke kanan, apakah kemudian benar itu akan kembali ke tempat yang semula? Atau justru yang ke kanan itu lebih benar menuju ke tempat di mana dia akan melayani? Saudara, spiritual drifting itu adalah di mana kita itu sebetulnya telah menyimpang. Kita itu tidak melewati satu jalan yang lurus itu, saudara. Kalau kita tidak menyadari, seringkali kita juga mengalami spiritual drifting itu, saudara. Ada satu bahaya yang luar biasa. Nah, saya ambil contoh. Yaitu pada waktu bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin, saudara. Saudara, mereka itu tidak terasa, saudara, telah meninggalkan Tuhan. Sehingga di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua, dikatakan sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, artinya apa, saudara? Artinya pada waktu itu, mereka sedang bergumul, saudara, dengan kehidupan mereka, dan mereka mengeluh kepada Tuhan. Tapi saudara, pada waktu mereka mengeluh kepada Tuhan, bagaimanakah kehidupan mereka itu di hadapan Tuhan? Selama 20 tahun itu, mereka itu tinggalkan Tuhan. Bayangkan, tabut Allah itu ada. Lambang kehadiran Allah itu ada di negara mereka. Tetapi kehadiran Allah tidak ada di dalam diri mereka. Sehingga saudara, Samuel itu di dalam ayat yang ketiga mengatakan, lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati,
maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Berbaliklah kepada Allah, dikatakan. Itu harus kemudian dilakukan oleh mereka. Ada satu langkah yang akan dilakukan, yang harus dikerjakan, saudara. Itulah yang saya gambarkan, saudara. Pada waktu kita menanam dan menyiram, yang selama ini kita sudah mengalami spiritual drifting. Mari, saudara, berbalik kembali. Itu yang ditegaskan oleh Samuel. Kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dikatakan. Apa yang terjadi, saudara, setelah bangsa ini berbalik, saudara? Kita melihat, saudara, lalu ayat yang kelima dari 1 Samuel pasal yang ke-7. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Sesudah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Saudara coba lihat, mereka berbalik, mereka sungguh-sungguh berpuasa. Mereka sudah mengalami spiritual drifting itu, saudara. Tapi mereka mau kembali memiliki satu relasi yang kuat dengan Tuhan. Saudara, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara, di sini dikatakan, bangsa Israel sadar, minta Samuel terus berseru. Artinya mereka pun juga mengharapkan Tuhan menolong mereka. Mereka juga berseru itu di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kal. Saudara, siapa yang berperang? Tuhan. Dengan lewat guntur itu. Saudara coba lihat di dalam bagian ini. Allah itu mengerjakan dengan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Israel. Allah itu mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh Allah itu begitu ajaibnya, saudara. Kita harus yakin, saudara, pertumbuhan gereja itu kalau disertai Tuhan, anugerah Tuhan akan bekerja. Sesuatu yang Tuhan kerjakan itu melampaui pikiran manusia. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan itu merupakan sesuatu yang begitu luar biasa itu bisa terjadi. Saudara yakin tidak BCS Medan ini bisa bertumbuh secara luar biasa kalau Allah itu mengerjakan melalui anugerahnya. Tetapi dengan satu hal, saudara, baik yang menanam maupun yang menyiram, juga membutuhkan anugerah Tuhan. Dan mereka taat pada kehendak Tuhan, pada isi hati Tuhan, pada waktu mereka melayani. Dan meletakkan BCS Medan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan oleh Tuhan melalui BCS Medan ini. Nah, saudara, kembali lagi, saudara. Setelah menang itulah, saudara, lalu akhirnya apa yang terjadi? Saudara, Samuel itu di dalam ayat yang ke-12,
mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, kita membutuhkan Ebenezer, di mana di situ diingatkan, saudara, oleh batu itu bangsa Israel, jangan sekali lagi lepas di dalam relasi kita itu dengan Tuhan. Ebenezer itu artinya apa, saudara? Tuhan itu menolong karena bangsa Israel itu memiliki kedekatan kembali dengan Tuhan. Ebenezer itu peringatan bahwa bangsa Israel mengalami kemenangan karena mereka itu sungguh memiliki relasi yang intim itu dengan Tuhan. Tozer itu mengatakan dengan jelas, saudara, dalam bagian ini, yaitu apa? Kebangunan rohani yang menghasilkan gereja yang diubahkan, dihidupkan, dan dimurnikan. Saudara, kita perlu, saudara, kembali lagi memerlukan kebangunan rohani bagi BCS Medan. Agar menghasilkan gereja yang diubahkan, dihidupkan, dan dimurnikan. Kalau kita selama ini mengalami spiritual drifting, mari kita, saudara, mau datang kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kita memohonkan ada kebangunan rohani di dalam diri kita sebagai jemaat Tuhan untuk menghasilkan gereja yang diubahkan, dihidupkan, dan dimurnikan. Di akhir khotbah ini, gambaran manakah, saudara, gereja kita pada saat setelah pandemi COVID-19 ini, saudara? Apakah akan gereja yang tenggelam, yang mati, gereja yang banyak bertahan, atau gereja kita adalah gereja yang terus bertumbuh dan berkembang, terus berlayar, saudara, dan berkembang secara luar biasa? Saya merindukan, saudara, gereja BCS Medan dengan kepemimpinan yang baru dari Pak Robin bersama para pengurus yang baru adalah gereja yang terus berkembang, dan gereja ini diberikan anugerah Tuhan untuk bertumbuh dan terus berkembang. Dan seluruh dan para pengurus di tempat ini diberikan anugerah Tuhan satu kapasitas untuk melayani dengan semaksimal mungkin. Sebagai akhir, saya ingin mengatakan, sungguh-sungguh saya bersyukur atas keberadaan BCS Medan di tahun yang ke-7 ini. Secara pribadi dan mewakili saat Ministry Center di Jakarta, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-7 BCS Medan. Kami terus mendoakan agar gereja ini menjadi gereja yang terus berkembang setelah pasca pandemi COVID-19 dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan keberadaan BCS Medan di tahun yang ke-7 ini. Tuhan terus melengkapi penginjil Robin dan juga para pengurus BCS Medan. Tuhan memberkati mereka satu demi satu agar memiliki tetap semangat yang kuat walaupun di tengah hempasan pandemi COVID-19, tapi pakailah mereka Tuhan untuk terus melayani dan BCS Medan terus akan berkembang. Demikian juga Kau berkati ya Tuhan, Pak Cuncun, Dr. Mutiara bersama keluarga yang berupaya telah merintis gereja ini. Engkau membalas budi baik mereka dengan berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Kami mendoakan para jemaat BCS Medan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan terus juga memakai BCS Medan ini, seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk dipakai Tuhan sebagai alat-Mu, memperkembangkan dan menumbuhkan gereja ini dengan anugerah Tuhan yang menyertainya. Kami mendoakan kehidupan mereka satu persatu, berkatilah dalam setiap kehidupan mereka, di tempat pekerjaan mereka, di keluarga mereka, pada waktu mereka melayani, maupun dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Kami serahkan sekali lagi BCS Medan ini ke dalam tangan-Mu. Gereja ini Engkau yang mendirikan ya Tuhan. Gereja ini menjadi milik-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus menumbuh kembangkan gereja ini dengan anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan di BCS Medan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan.
selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Kepala Gereja, kami naikkan doa kami ini. Amin. 各位弟兄姐妹，主里平安。我存一种感恩的心，可以蒙神的祝福，带领我平安的度过一年。不单是在顺境中，神与我们同在，更是在逆境中，神不撇下我们，所以我们可以平安的度过了一年。在这个春节里面，想起每一个人都存一种欢喜、快乐、高兴的心，特别是孩子们。想起我们当时小孩的时候，怎么会很高兴、快乐？在春节里面呢，因为有假期，有放假的期间。春节当中，每逢我们都会这样归泥请新纱。所以每个人都很想渴望穿新衣。如果我们以前的生活还做孩子的时候，哥哥穿过不会穿的，留给我们做弟弟的穿，所以少有拿到新衣。但是在春节呢，我们必定会拿到新的一件衣服。在春节里面，我们更是讲到妈妈都预备很多的那些食物。哇，我们在那种一餐会吃的多么多的菜，吃大餐。以前想起买一包的碗汤面，都是一家人吃。那春节当中呢，哇，不是恭喜了，很多我们都可以吃，有肉有菜等等，所以在春节是很高兴。更是在春节当中呢，我们可以领取红包这红包呢，好像我们是代表有一种祝福我们华人的风俗，所以当中呢，福字很多。无论在红包，我们看这红包的福字，人家多少年在家里一个福的字，知人变为有福，就是不从恶人的计谋，不占据人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，知人变为有福。马太福音5章1到10节里面有讲到这个8福八个福。第一，细心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必蒙保住；怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤；清心的人有福了，因为他们必得见上帝；使人和睦的人有福了，因为他们必称为上帝的儿子；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。所以还有很多圣经都讲到福的字，因此把我们新的一年带到神的跟前，有神的福在我们当中。今天我们所唱的歌就是耶稣是宝座的羔羊，他救赎我脱离黑暗，我的过犯得以赦免，他使我蒙福，给我盼望，他的爱围绕我，从今直到永远，将忧愁变为喜乐。亲爱的朋友弟兄姐妹们，你内心有没有真正得到这个喜乐与平安吗？愿神也能够赐予给我们，让我们相信他，投靠耶稣，拥有主所赐给我们的真正的快乐的人生。在这春节里，让神祝福我们，我们可以得到神所赐给我们的这福，踏进新的一年。因此在我们前面的生活道路
让我们弟兄姐妹彼此的爱护，彼此的关怀，彼此的饶恕，彼此的鼓励，彼此的刚强，让主引领我们前面道路，活出基督的爱。我们恭喜大家，耶稣的恩惠，圣父上帝的慈爱，圣灵的感动与交通，常与我们同在。诗篇121篇这么说：你出你入，耶和华要保护你，从今直到永远。阿们。愿神他的福祝福我们新的一年。今后在你跟前，我深知你的威严和你奇妙的作为，你的爱围绕我从今到永远，你是干地烈为永远，将忧愁变为喜乐。我高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得以赦免，照你丰富的恩典，你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬，你救赎我脱离黑暗，使我蒙福给我盼望，我的主。我今后在你跟前，我深知你的威严和你奇妙的作为，你的爱围绕我从今到永远，你的干地变为阳泉，将忧愁变为喜乐。我靠着颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得以赦免，照你丰富的恩典，你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬，你救赎我脱离黑暗，使我蒙福给我盼望。我高声颂赞你，举起双手感谢你，我的过犯得以赦免，照你丰富的恩典，你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬，你救赎我脱离黑暗，使我蒙福给我盼望，你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬，你救赎我脱离黑暗，使我蒙福给我盼望，你救赎我脱离黑暗，使我蒙福给我盼望，我的主。Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Medan. Pada kesempatan ibadah umum hari ini, kami, Majelis dan hamba Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Central Park, Jakarta, hari ini kami bersama-sama akan mengadakan pelantikan pengurus GKKK BCS Medan. Kita akan mulai dengan pembacaan surat keputusan oleh Ibu Megi selaku sekretaris. Surat keputusan nomor 066-MJ-GK3-CP-1 Romawi-21 tentang
pengangkatan pengurus GKKK BCS Medan. Mengingat keperluan kepengurusan GKKK BCS Medan, menimbang A. Ketentuan Dasar Gereja Kristen Kalam Kudus Pasal 7. B. Ketentuan Tata Laksana Gereja Kristen Kalam Kudus Pasal 1 Ayat 2b. Memutuskan menetapkan keputusan Majelis GKKK Central Park nomor 066/MJ strip GK3 CP 1 Romawi 21 perihal pengangkatan pengurus GKKK BCS Medan. Pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum di bawah ini. Penasihat pengurus, Chin Ten Chun. Ketua, Evangelis Robin Theodores. PLT Sekretaris, Yunita Audiansyah. Bendahara 1, Erna. Bendahara 2, Shirley Setiawan. Worship Ministry, John Sofian. Persekutuan Dewasa Umum, Iwan Sucahyo. Persekutuan Youth, Daniel Telambanua. Persekutuan Anak Sekolah Minggu, Benita Aryani. Multimedia, Yakub. Sarana Parasarana, John Lionggodinata. Sebagai pengurus GKKK BCS Medan periode 14 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2023. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada keadaan lain akan dicabut, diubah, serta diperbaiki. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2021. Hormat kami, Majelis GKKK Central Park Jakarta. Tanda tangani oleh Stefanus Jonathan, Wakil Ketua, Maggie Olivia, Sekretaris. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat dan meneguhkan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Di dalam menjalani pelayanan ini, biarlah firman Tuhan boleh menjadi sandaran kita semuanya. 1 Petrus 5 ayat 1-7. LAI memberikan judul Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini dengan sukacita dan penuh pengabdian. Saudara-saudari akan mengambil bagian dalam pelayanan jemaat sebagai badan pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Medan untuk masa bakti pelayanan periode 14 Februari 2021, 14 Februari 2023.
23. Oleh sebab itu, untuk maksud tersebut kita perlu mengetahui dan mengerti bahwa yang pertama, kepada saudara semua, Tuhan telah mempercayakan untuk memimpin jemaat ini guna melaksanakan panggilan dan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Yang kedua, masa bakti pelayanan Badan Pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Medan adalah sesuai dengan satu periode masa bakti pelayanan majelis, yaitu selama 2 tahun. Berkenaan dengan pengangkatan dan peneguhan saudara-saudari sebagai Badan Pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Medan, maka saya berharap saudara-saudari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara merasa terpanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai badan pengurus? Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan pelayanan ini, saudara-saudara senantiasa akan bersumber dan berdasar serta taat akan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji dalam melaksanakan tugas pelayanan selalu berpedoman pada tata dasar dan tata laksana Gereja Kristen Kalam Kudus? Keempat, apakah saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan pelayanan yang dipercayakan dengan penuh kasih dan tanggung jawab? Apakah? Jawab saudara-saudara. Kami terpanggil dan berjanji, kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Amin. Saat ini saya akan mempersilahkan para pengurus yang akan dilantik untuk mengucapkan janji jabatan gerejawi. Demi anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, kami berjanji setia beribadah dan melayani Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Medan berdasarkan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan, melaksanakan tanggung jawab jabatan gerejawi sesuai arahan tata dasar dan tata laksana Gereja Kristen Kalam Kudus, serta berupaya hidup kudus dan menjadi teladan bagi jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja sama dengan hamba Tuhan, pengurus komisi, aktivis, sehati sepikir memperluas kerajaan surga dan Injil Tuhan Yesus Kristus demi pertumbuhan gerejanya. Demikian kami berjanji, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Amin. Berdasarkan jawaban-jawaban saudara-saudari sekalian, maka saya atas nama majelis mengangkat dan meneguhkan saudara-saudari sekalian sebagai Badan Pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Medan untuk masa bakti tahun 14 Februari 2021 hingga 14 Februari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghampiri Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan yang memimpin dan yang menyanggupkan kita untuk kita boleh menjalankan akan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mau memanggil kami, Engkau mau memilih kami ya Tuhan, untuk menjadi pengurus BCS Medan. Kami tahu Tuhan semuanya bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat, tetapi semuanya adalah karena Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami menyadari bahwa kami membutuhkan topangan Tuhan, kami membutuhkan kuasa Tuhan untuk menolong kami menjalankan pelayanan ini. Kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi untuk setiap pengurus, setiap majelis, dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, supaya kiranya mereka bisa menjadi berkat bagi jemaat yang mereka layani. Kami tahu ada banyak tantangan ke depan yang harus mereka lewati. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menolong setiap pengurus yang ada, supaya mereka bukan hanya mengandalkan hikmat manusia, tetapi lebih daripada itu, mereka boleh mengandalkan Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong mereka. Sebagai hamba Yesus Kristus dan mewakili majelis
GKKK BCS Central Park, aku meneguhkan engkau pengurus jemaat GKKK BCS Medan, masa jabatan 14 Februari 2021 sampai 14 Februari 2023. Kiranya Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan menyampaikan pesan kepada pengurus jemaat sekalian. Inilah domba-domba yang dipercayakan kepada saudara-saudari sekalian. Layanilah mereka dengan penuh kasih dan kebenaran, dengan terus bersandar kepada firman Tuhan. Demikian pula para jemaat sekalian, inilah pemimpin saudara-saudari sekalian. Terimalah mereka, kerjasamalah dengan mereka, dan bila diperlukan, nasihatilah mereka, supaya tetap dapat berjalan pada jalan kebenarannya. Demikian peneguhan para pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Medan pada hari ini. Untuk itu, SK akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita mau mengucap syukur atas pelantikan pengurus baru BCS Medan telah berjalan dengan lancar. Dan kita juga mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada BCS Medan sampai saat ini. Di acara perayaan ulang tahun BCS Medan yang ke-7, saya mengundang untuk seluruh pengurus baru BCS Medan untuk maju ke depan. Mari kita sama-sama mau nyanyikan lagu Happy Birthday to You, tiup lilin, dan juga untuk memotong kuenya bersama-sama. Mari saya undang kita semua untuk bangkit maju ke depan. Happy birthday, happy birthday BCS, happy birthday BCS, happy birthday, happy birthday, happy birthday BCS, happy birthday, happy birthday BCS, happy birthday BCS, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kue, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday kepada BCS Medan yang ke-7. Saya persilakan untuk Santo Robin untuk memimpin kita dalam doa. Saudara, kita bersyukur hari ini BCS Medan boleh masuk ke tahun yang ke-7. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai gereja-Mu ini Tuhan sampai pada saat ini. Ada banyak suka duka yang sudah dilewati, tetapi anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang terus menyertai dan memberkati gereja ini untuk menjadi berkat juga buat orang-orang lain yang ada di sekitar. Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu terus berlanjut ya Tuhan atas gereja-Mu ini. Tuhan yang boleh tolong untuk hamba Tuhan, pengurus baru yang barusan dilantik ya Tuhan, setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang terus tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan pada setiap kami. Yang paling penting adalah iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan kiranya boleh menyertai setiap program-program yang ada.
Tuhan, saat ini kami mengadakan ibadah online ya Tuhan. Tapi biarlah ibadah online tidak mencerai-beraikan kami, melainkan kami tetap mempunyai hati yang semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk Sunday Talk Tuhan juga yang boleh sertai. Biarlah itu boleh menjadi wadah kami, boleh belajar firman Tuhan, kami berbincang-bincang, dan itu menjadi wadah iman kami semakin bertumbuh. Untuk rencana pemuritan kelompok kecil, kiranya Tuhan juga yang boleh sertai, Tuhan yang boleh berkati, sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami panjatkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, 我们一起恭喜我们的教会7周年纪念。 Kita ucapkan selamat kepada gereja BCS yang sudah berumur 7 tahun. 神已经祝福看顾了我们的教会至今， Tuhan telah memelihara gereja kita sampai saat ini. 让主也带领我们每一个 Kiranya Tuhan tetap memimpin kita setiap kita di sini. 在前面生活道路，我们的前途在神的看顾保守中。 Semua perjalanan hidup kita, masa depan kita di dalam pemeliharaan Tuhan. 神的祝福满满赐予给我们的教会以及我们每一个自己。 Kiranya berkat dari Tuhan berkelimpahan untuk gereja kita dan untuk kita semua. 天中的白鹭是无权接什么？山顶的百合花，春天鲜香味，总是全能的上帝，美的上是真福气，是地上发芽结实，显出爱人的根基。 耶和华祝福满满，就像海边涂上，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，主欢喜的歌声，赞美称颂他名永无息。 中的白鹭是无权接什么？山顶的百合花，春天鲜香味，总是全能的上帝，美的上是真福气，是地上发芽结实，显出爱人的根基。 耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，就像海边的屠杀，恩典慈爱，直到万世。我要举手敬拜他，出欢喜的歌声，赞美称颂他名永无止息。 Berkatnya berlimpah-limpah seperti pantai, anugerahnya selama-lamanya. Mau sembah puji Dia dengan sorak-sorai, puji nama Tuhan selama-lamanya. 耶和华的祝福满满，祝福满满，就像海边涂上，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，出欢喜的歌声，赞美称颂他名。 永无息，赞美称颂他名永无息。 Puji nama Tuhan selama
Seperti lagu yang kami naikkan ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Karena berkat-Mu berlimpah atas kami. Berkat-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami adalah ketika Engkau mau datang ke dalam dunia untuk menjumpai kami manusia dan Engkau menebus kami Tuhan di kayu salib. Itulah berkat yang terbesar, itulah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah dalam sepanjang hidup kami boleh terus mengarahkan mata hati kami kepada salib Kristus yang begitu sangat berharga dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan untuk setiap pergumulan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi persoalan kami. Apakah itu pergumulan sakit, penyakit, ataukah pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam keluarga, dan sebagainya. Tuhan yang tahu cara dan waktu yang tepat dan terbaik untuk memulihkan kehidupan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu kuatkanlah iman kami. Biarlah iman jemaat BCS Medan Tuhan boleh semakin bertumbuh dari hari ke hari, dari minggu ke minggu ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau menyerahkan untuk bangsa kami. Tuhan kiranya yang boleh memberkati bangsa kami. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami di dalam mengelola bangsa ini Tuhan. Di dalam upaya untuk meningkatkan kembali ekonomi bangsa ini. Tuhan yang boleh sertai juga program vaksinasi yang tengah berlangsung supaya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami mohonkan semua ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan inilah persembahan kami Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah bukan hanya materi yang kami persembahkan, tetapi seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai ibadah perayaan HUT, kemudian pelantikan pengurus dan perayaan Imlek pada hari ini. Mari saat ini kita akan kembalikan segala kemuliaan ini hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, petikannya yang esa. Pohon selamat sumber Mari jemaat dikasih Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita ke hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penyertaan, penghiburan, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai setiap kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk BCS Medan yang ke-7. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan Singnian Kuala, kongsi. Kiranya sukacita daripada Tuhan, berkat damai sejahtera dari Tuhan boleh senantiasa melimpahi setiap kita dan keluarga. Saat ini ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan pada setiap kita. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Musa Bambang yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai
memberkati kehidupanmu sebambang untuk kedepannya. Saudara, malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema berkat, kutuk, dan janji. Saudara mungkin bingung dengan tema pada malam hari ini ya saudara. Tapi ikutilah saudara, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan tentang PL. Kita akan melihat keindahan di dalam perjanjian lama. Malam ini jam 7:30 melalui aplikasi Zoom. Kemudian minggu depan saudara, kita tema ibadah umum kita adalah titik balik, seri yang pertama. Saudara, biarlah kita boleh tetap mempunyai hati yang mau datang kepada Tuhan, tetap rindu mencari Tuhan. Baik saudara, demikian saja pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.